Hai hai hai, selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Aku harap kalian baik dan sehat-sehat terus ya. Gak boleh galau karena udah gak zaman. Bercanda. Halo, perkenalkan nama saya Anindita Putri Rana Jauza. Saya mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, program studi bimbingan dan konseling. Selamat datang di podcast saya ya. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah mudah lelah, khususnya kondisi badan generasi saat ini. Penasaran nggak? Yuk disimak baik-baik ya. Kita ini kan termasuk generasi milenial dan Gen Z. Nah, pasti merasa lelah yang gak ada habisnya kan? Dan ternyata sudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Rasa capek ini bukan hanya soal fisik aja, tapi seringkali berkaitan juga dengan pikiran hingga mental. Inilah yang membuat generasi masa kini disebut sebagai generasi mudah lelah atau remaja jumbo ya, Wak. Oke, di era digital sekarang selalu fokus pada ponsel dan banyak informasi yang terus-menerus harus diakses. Kalian bisa membuka sosial media hingga dini hari atau terus membuka TikTok, Instagram, WhatsApp hampir sepanjang hari dan kalian masih merasa bersemangat. Kegiatan seperti itu dapat membunuh waktu kalian selama beberapa jam. Nah, generasi kita saat ini sebenarnya hidup di era yang lebih sejahtera, nyaman, dan aman. Tapi kecemasan mereka umumnya lebih besar. Di era informasi yang lebih maju saat ini, tekanan dari masyarakat, keluarga, dan persaingan teman sebaya lebih mungkin diperkuat melalui berbagai saluran dan metode. Pada saat yang sama, tingkat sosialisasi pemikiran kaum muda dan tingkat ketahanan dalam menghadapi tekanan dan kemunduran cukup mengkhawatirkan. Hal-hal yang seringkali tidak layak disebut cukup untuk mengubah emosi menjadi negatif seperti kecemasan dan depresi. Nah, sekarang kita ngomongin tentang beberapa saran untuk kaum muda yang ingin keluar dari rasa lelah untuk membantu mereka mendapatkan kembali vitalitas dan menjalani hari-harinya menjadi lebih bersemangat. Yang pertama, yaitu gunakan media untuk mengubah dari penggunaan pasif ke kontrol aktif. Kalian harus secara sadar meningkatkan literasi media dan membiarkan media melayani kalian. Misalnya, kalian dapat dengan jelas menyadari sedang menggunakan media tersebut dan dapat menetapkan waktu serta ruang lingkup yang wajar untuk diri kalian sendiri. Pada saat yang sama, dapat dengan jelas menilai makna dan informasi media, tidak dikelilingi oleh spam yang tidak berarti, dan menggunakan media tersebut untuk memperkaya dan mengembangkan diri kalian. Yang kedua, yaitu bangun kembali tatanan hidup kalian sendiri. Anak muda sedang mengalami proses memasuki dan beradaptasi dengan dunia orang dewasa. Sangat penting untuk merefleksikan masa lalu dan membangun kehidupan tatanan hidup mereka berdasarkan masa kini dan cita-cita. Di masa lalu, kehidupan keluarga dan pertumbuhan individu, nilai-nilai mana yang patut dijaga, mana yang perlu ditingkatkan setelah refleksi, dan mana yang perlu kita sesuaikan dan diubah setelah mencoba. Tolong atur ulang dan gabungkan dalam otak kalian ya. Maka, kaum muda akan memilih kehidupan yang lebih cocok dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kebahagiaannya. Yang ketiga yaitu ciptakan aliran kebahagiaan kalian sendiri. Dalam buku Discover Flow, Mihaly Csikszentmihalyi pernah menjelaskan bahwa flow mengacu pada keadaan terserap dan gembira ketika kita melakukan hal-hal tertentu. Dalam keadaan ini, kalian bahkan tidak dapat merasakan keberadaan waktu. Setelah kalian menyelesaikan ini, kalian akan memiliki perasaan energi dan kepuasan penuh. Dan yang terakhir yaitu rasa lelah perlu diatasi secara teratur. Belajar mengosongkan otak dan rilekskan diri secara teratur. Banyak orang yang gak bisa nahan diri untuk semakin lelah dan begadang membuat orang kehilangan waktu terbaik bagi tubuh untuk menyesuaikan diri. Makanya jangan begadang ya teman-teman. Lalu, otak perlu dibersihkan secara teratur dan tidur adalah cara terbaik bagi otak untuk membersihkan sampah. Di saat yang sama, sebelum rasa lelah berubah menjadi kecemasan, kita perlu rileks.
Titik lelah menjadi rendah seiring berjalannya waktu. Perlu dilakukan pembersihan tubuh secara teratur. Belajar melepaskan dan bersantai sehingga kita dapat merasakan kebahagiaan yang diberikan hidup kepada kita. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak ya sudah mendengarkan podcast saya sampai akhir. Semoga bermanfaat dan saya minta maaf jika ada kesalahan mau disengaja ataupun tidak disengaja. Selamat melanjutkan aktivitas. Dadah.